kakak-kakak, cinta adik-adik, cinta semuanya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Halo, bertemu lagi dengan Kak Merni hari ini lah. Hari ini sebenarnya mah bukan hari Minggu, tapi hari ini adalah hari Jumat. Tapi kenapa ya kita boleh bertemu kembali walaupun di YouTube channel GBI Sumbersari Sekolah Minggu? Wah, saya percaya anak-anak sekolah minggu tahu deh semuanya. Kenapa? Oh, hari ini hari Jumat Agung. Jumat Agung itu apa ya? Oh, hari memperingati tentang kesengsaraan Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus. Wah, sedih deh. Tuhan Yesus disalib. Oleh karena itu sebelum kita masuk di dalam cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus, namun sebelumnya kita berdoa. Berikan sikap yang baik, hormat yang baik kepada Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus mencintai kami, karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Hari ini Tuhan Yesus kami bersyukur karena Tuhan Yesus rela mati bagi kami, rela menderita bagi kami, rela disalibkan bagi kami, karena kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang besar Tuhan Yesus, Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal untuk turun ke dalam dunia, untuk menjadi manusia, untuk menebus setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini kami bersyukur atas kebesaran dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan telinga hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan tentang hari kesengsaraan-Mu Tuhan, hari di mana Tuhan disalibkan, hari di mana Tuhan Yesus menderita karena kami. Dan saat ini biarlah kami Tuhan benar-benar menyadari bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, sesama katakan amin. Nah, anak-anak semuanya, saat ini saya percaya bahwa kita semua ada di depan channel YouTube Sekolah Minggu GBI Sumbersari. Dan hari ini saya percaya bahwa di tangan kita ada apa ini? Alkitab. Alkitab ini adalah bercerita tentang semua kebenaran tentang Tuhan Yesus. Pintar semuanya. Alkitab ini mengajarkan tentang apa? Tentang kebenaran Tuhan Yesus. Sekali lagi, Alkitab ini bercerita tentang semuanya tentang apa? Tuhan Yesus. Nah, saat ini Kak Merni mau tadi menyampaikan dan melanjutkan tentang cerita yaitu penyaliban Tuhan Yesus. Adik-adik, sadarkah kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa? Sadarkah kita bahwa manusia yang hina di hadapan Tuhan? Sadarkah kita bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan? Tetapi karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena perbuatan Tuhan yang ajaib, maka hari ini kita bisa menikmati hari demi hari
bisa menikmati sukacita bersama. Kita masih bisa menikmati bahwa kita bisa memuji Tuhan sampai detik ini. Bahkan kita bisa menikmati, bisa bersama-sama dengan keluarga sampai saat ini. Wah, hebat ya. Kenapa ya kita sampai saat ini bisa berdiri, bisa kokoh? Karena Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan. Karena apa lagi? Oh, karena kemurahan Tuhan yang besar bagi kita. Buktinya apa? Tuhan Yesus disalib. Buktinya apa? Tuhan Yesus menderita. Buktinya apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Saat ini Kamerni mau baca tentang firman Tuhan, tentang penyaliban Tuhan Yesus. Dengarkan, kita buka Alkitab kita yuk. Kita buka dari Lukas 23 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49. Di sini di atas perikopnya Kamerni baca ya, Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia di Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita hari ini masih bisa sehat. Bersyukur hari ini kita masih bisa kuat. Bersyukur hari ini kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan bersyukur sampai hari ini kita telah menjadi anak-anak yang dibebaskan dari belenggu dosa. Nah, kita harus tahu dulu kenapa kita dibebaskan dari belenggu dosa. Nah, yaitu hari ini kita mengingatkan tentang tadi apa? Tentang Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan Yesus ditangkap. Yang pertama adalah Tuhan Yesus ditangkap. Selesai dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa, dia pulang, dia ditangkap sama orang-orang Romawi. Prajurit Romawi datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Tuhan Yesus ditangkap. Yang kedua adalah Tuhan Yesus dibawa ke Pilatus. Tuhan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Dan banyak orang berkerumunan di situ yang berkata, "Salibkan dia, salibkan dia." Sangat sedih. Sedih sekali. Karena kenapa? Tuhan Yesus kita disalibkan. Tuhan Yesus dijerat, Tuhan Yesus ditikam, Tuhan Yesus dicambuk, dipukul, dan bercucuran darah. Hari ini kita menyadari anak-anak sekolah MIUGB Sumbersari bahwa kita adalah orang-orang yang seharusnya menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, buktinya apa? Kita harus jauh dan kita harus melepaskan diri dari belenggu dosa itu sampai saat ini. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Ketika selesai dibawa ke Pilatus, dibawalah ke Herodes. Oh, banyak orang lagi yang datang untuk berkerumunan, katanya, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Kata-kata itu nyaris terdengar
dan menyedihkan. Kak Merni menyadari bahwa semua yang telah Tuhan perbuat itu, Kak Merni tidak bisa membalaskan dengan kebaikan Kak Merni. Tidak bisa membalaskan dengan apa yang Kak Merni lakukan di pelayanan. Tidak bisa Kak Merni membalaskan dengan Kak Merni berbuat baik, menolong orang. Tidak bisa. Tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi paling tidak kita menghargai bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar. Kita menghargai bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup di dalam kita, hidup di dalam hidup kita. Benar-benar kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itu ada berserta dengan kita. Kalau kita menyadari itu, bahwa kita percaya bahwa hari-hari kita tidak hidup dengan satu, kebohongan. Yang kedua, tidak melawan orang tua. Yang ketiga, taat. Yang keempat adalah kita harus rajin. Itulah anak-anak yang menyadari bahwa hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau kita masih saat ini sampai masih berbohong, kita masih melawan orang tua, kita masih belum taat, kita dalam diri kita tidak jujur, maka saat ini kita masih belum menyadari bahwa betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia dihina, dia dijerat, dia dipukul dan dicambuk. Kak Merni menyadari bahwa Tuhan Yesus itu betapa dia mengasihi saya dan anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari dan Sabtu Gembira. Hari ini Kak Merni mau ajak semuanya. Hari ini berjanji. Hari ini katakan, Tuhan Yesus ampuni saya. Tuhan Yesus, saya berjanji bahwa saya tidak mau bohong lagi. Karena kebohongan itu adalah hidup di dalam dosa, padahal saya sudah ditebus oleh Tuhan. Yang kedua, saya tidak mau melawan orang tua saya lagi, Tuhan. Dan yang ketiga, saya mau taat Tuhan Yesus. Saya harus datang ke gereja. Saya mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau berdoa. Saya mau memuji Tuhan. Yang ketiga adalah saya harus rajin Tuhan Yesus. Saya harus menjadi anak-anak yang sukses dalam Tuhan. Anak-anak yang kuat. Anak-anak yang hebat. Hari ini, salib adalah lambang penderitaan. Dan salib adalah bukti kasih Tuhan. Tidak ada salib, tidak ada kasih. Ada salib, ada kasih. Salib membawa kita untuk mengenal kasih Tuhan. Kasih tidak didapatkan dengan sebuah yang manis dan enak, tetapi dapatkan sebuah penderitaan yang hebat. Tuhan Yesus disalibkan, ditangkap, dibawa ke mahkamah agama, dibawa ke Pontius Pilatus, dibawa ke Herodes, dibawa lagi ke Pilatus. Karena Pilatus tidak bisa menahan lagi orang-orang yang berkata salibkan dia, salibkan dia, maka Pilatus memutuskan bahwa Tuhan Yesus disalib, hukuman. Kalau minggu lalu, minggu yang kemarin, Cinovi menyampaikan tentang seorang yang apa? Yang diselamatkan di atas kayu salib. Ada seorang yang diselamatkan di atas kayu salib, yang ikut-ikut disalibkan kepada Tuhan Yesus. Kenapa dia diselamatkan oleh Tuhan? Karena dia bertobat. Hari ini tidak ada yang terlambat. Marilah kita bertobat. Yang kedua, marilah kita mengasihi Tuhan lebih dari diri kita, anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari. Yang ketiga adalah mari kita yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui perbuatan kita. Kak Merni sedih. Karena kenapa? Bukan Kak Merni karena nggak punya uang, bukan Kak Merni karena Kak Merni lagi disakiti orang, tidak.
Hamer ini sedih karena kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menebus saya dari dosa. Dia rela disalibkan, mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Hari ini anak-anak semuanya, mari kita menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Tinggalkanlah semua dosa, perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Yang pertama tadi itu jangan apa? Itu jangan berbohong. Yang kedua, jangan melawan orang tua, nurut kepada orang tua. Yang ketiga, taat. Yang keempat adalah rajin. Ya. Kalau sudah begitu, maka saya percaya kita adalah menjadi anak-anak yang menyadari bahwa hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan dalam Tuhan. Hidup yang benar-benar menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Tidak bohong lagi, tidak melawan orang tua lagi, selalu taat, ya kan? Selalu taat dan rajin, ya. Rajin beribadah, taat kepada Tuhan, taat kepada mama papa. Tidak melawan mama, nurut kepada mama. Yang pertama tadi adalah tidak bohong lagi. Saya percaya kalau itu tidak ada di dalam diri kita, nah kita menjadi anak-anak yang hebat, kuat. Tapi kalau masih kita berbohong, berarti kita bukan anak-anak Tuhan. Ya, kita masih belum menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah dibebaskan dari dosa oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mengingatkan Jumat itu hari kematian Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa anak semuanya menjadi anak-anak yang hebat, yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ayat yang kita bacakan tadi yaitu tentang Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan hidupku." Itu buktinya bahwa Tuhan Yesus menyadari bahwa hidupnya sudah ada di dalam tangan Tuhan. Bukan berarti Tuhan Yesus bukan Tuhan, tetapi dia menyadari bahwa hidupnya ada di dalam tangan Bapa yang baik, yaitu Tuhan kita. Saat ini mari kita menyadari, mari kita bersama-sama menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus, yang menyadari bahwa kita ditebus oleh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib karena dia mengasihi kita. Saya, anak-anak semua yang ada di GBI Sumbersari. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat hafalannya adalah Lukas 23 ayat 34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami yang terus-menerus menyertai hidup kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tidak ada kata lain selain mengucap syukur dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih buat firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Adik-adik GBI Sumbersari, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari di akhir ibadah kita pada saat ini, kita mau menerima berkat yang datang daripada Allah saja. Ayo sama-sama semua bangkit berdiri dan mengangkat tangan. Kedua tangan diangkat, kita terima berkat yang datang daripada Allah saja. Bapa, kiranya Tuhan yang menjamah anak-anak ini, kiranya kasih setia Tuhan menyertainya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, damai sejahtera, pertumbuhan yang baik bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan menyertainya. Dan biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.